pemirsa yang budiman, tidak budiman, atau mungkin ada yang bernama Wawan jadi Wawan Man, ya, Roniman dan Sulaiman. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kami dari Makanati TV mendatangkan seorang yang luar biasa, seorang yang mempunyai multi talenta, ya. Dia adalah seorang budayawan, dia juga dikenal sebagai Hinduyawan, dan juga dia lebih sering tampil dalam acara-acara sariawan. Ya, kita kenalkan langsung, ini adalah Bapak Hendra SSN. Ya. SSN itu singkatan dari Sarjana Soekarnoto. Ya. Selamat malam Pak Hendra SSN. Selamat malam Mas Cahyanto ya. Iya. Oke, gini Pak Hendra. Jadi ada beberapa kegelisahan yang sempat disampaikan oleh pemirsa kita terkait dengan kegiatan gerilya budaya yang dilaksanakan oleh Sanggarsi Makanati. Jadi mereka bertanya-tanya, apa sih gerilya budaya itu? Nah, sekarang kebetulan sudah ada pakarnya, ahlinya yang super ya, di bidang budaya. Nah, sekarang kita akan tanyakan kepada Bapak Hendra SSN selaku koordinator dari kelompok Tani Maju Jaya. Mbak Hendra, Tadi kelompok Tani Maju Jaya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya adalah budayawan dari kelompok Tani Maju Jaya. Jadi ini yang dibahas yang Sanggar Seni Makanati. Oh iya, Bukan kelompok Tani ini Maju Jaya. Oh, jadi tolong dibedakan. Ya. Karena masing-masing organisasi itu punya dapur sendiri-sendiri. Baik, Tapi kalau bicara masalah dapur, kita juga yang utamakan adalah ada satu minat untuk kebersihan sebagai. Jadi untuk bisa mengenal pemilik rumah itu, yang dilihat pertama kali dapurnya. Kalau dapurnya bersih, berarti imannya bagus. oh gitu. Berarti memang dilihat langsung dari dapur. Dapur pertama kali. Seperti itu. Dan Anda kan budayawan. Betul, saya memang budayawan. Silakan. Ya baik. Ini sudah rapi kan? Iya sudah. Ini sudah langsung. Oh, baik, seperti ini saya akan menjelaskan tentang kemarin acara yang sudah dilakukan oleh Sanggar Seni Makanati ya. Iya. Judulnya adalah Gerilya Budaya Wan. Bahasa Wan ya. Nggak usah. Saya. Gerilya Budaya 8 yang untuk mengenang. yang di dalamnya diisi oleh untuk mengenang 40.000 Kemahalan Pak. Kemahalan. Nah, memang naiknya Kalau di pasar 17 Agustus itu mainnya cuma 10.000 Pak, itu dapat 3. bukan karena sekarang identik dengan corona, nggak bisa. Loh, justru karena corona itu sekarang banyak pemotongan Pak. Di pemerintahan itu banyak pemotongan, gaji dipotong, dipotong, anggaran-anggaran dipotong. Itu gara-gara corona. Jadi langsung murah. Iya, semuanya sumpah dipotong. Makanya pemerintah daerah sekarang kebingungan Pak. Jadi dana yang seharusnya untuk kegiatan karena ada corona, ada pemotongan tadi, ya, itu malah kebingungan mereka mencari Kelihatan. Iya. Nah, yang nggak kebingungan ini tukang potong sapi itu Pak. Nggak pernah mereka kebingungan. Ada sapi langsung aja mereka Potong gitu ya, nggak peduli ada corona apa, langsung potongnya. Oh iya Pak, gerilya budaya ke-8 itu untuk mengenang siapa ya? Nah itu namanya adalah Abdurrahman Soleng Nom. Abdurrahman Soleng. Bisa dijelaskan sosok penampakan Mbak siapa?
Abdurrahman Solengnom itu seperti apa kira? Nah, begini. Kalau kita melihat Sedangkan saya tidak melihat Pak, Iya. tidak bisa melihat Iya. itu. Jadi yang melihat itu kan Bapak. Iya. Jadi jangan pakai istilah kita. oh ya betul. Saya. Berapa ya? Ya sudah Pak. Sudah. Nah, ini ya. Saya melihat sosok Abdurrahman Solengnom ini adalah sosok yang lemah lembut. Lemah lembut. Ya. Kasihan ya Pak. Ya, berarti dia kurang gizi Pak. Betul, Dia karena kondisinya lemah. karena lihat dari wajah semuanya serba lentur. Kan nyampe ke bagian dalam itu yang disebut priotisis. Oh, priotisis orientas. Iya, itu ya. Masalah kelembutan dan kelunakan wajah. Itu ada di Nivea Skincare. Oh gitu. Ya. Bukan di bedak rambut kita itu. Tidak, sudah tidak lagi memakai Tidak memakai itu ya. memakai potas, Bang. Disinyalir memakai. Ya, soalnya kan ditabur. Makanya ditabur. Itu biasanya kalau pakai potas itu biasanya di daerah kokang Pak. Oh, yang potas itu. Kok bisa bukan? Karena sama-sama po di depan. Oh, Ada potas, ada pokang. bukan. Dan ada lagi satu Apa? tidak usah kita sebutkan lagi. Ya, Di atasnya pokang. ada ya. Ya. Itu biasanya. Iya ada. Soalnya. Ya ini gimana Pak? Gerilya Ya. budaya itu dimasukkan untuk apa itu? Nah, begini ya. Saya jelaskan lagi ya. Bapak terlalu banyak penjelasan sampai saya jadi bingung Pak. Ya. Tolong jelaskan secara detail Pak, konkret, Ya, saya detail. akurat dan terpercaya. Ya, ini. Tajam sidet. Ya, Saya detailkan ini. ya. Saudara, Sudah Pak, sudah Pak. nah, begini ya. Detailnya adalah mengapa Sanggar Seni Makan Hati itu membuat acara gerilya budaya. Nah itu Pak yang membuat kita sakit hati Pak. Kenapa harus membuat acara? Buat nasi goreng, nasi bebek kan lebih enak, semuanya kenyang. Ya, Mau buat acara Pak? caranya. Iya kalau ada dana. Jangan. Buat pisang goreng kan bisa dinikmati bareng-bareng. Ya kan gitu. Berarti nggak boleh buat acara. Tak boleh Pak. Baik. Jadi saya tidak jadi membuat acara. Bapak ini bingung kepala. Katanya tadi mau buat acara, sekarang tidak jadi. Yang benar gimana Pak? Jadi orang itu harus tegas, apalagi Sanggar ini sebagai budayawan, ilmuwan dan sariawan. Seharusnya sampai itu tegas. Karyawan. Oh iya. Sudah rapi Pak dosa-dosanya. Iya. Jika saya orangnya gitu kan. Kerapian adalah sebagian dari iman dan ketakwaan. Karena sudah ada hadisnya. Nggak usah Pak diperpanjang, takut salah. Makanya Gimana gimana? saya takut dari saya. Iya. Gimana gimana? Yang mana? Jadi Sanggar Seni Makan Hati itu membuat sebuah kegiatan. Bukan. Aslinya di situ Acara apa kegiatan? membuat lontong. Lontong sebetulnya lontong. Lontong itu yang ahli di sana itu Eko. Iya memang. Pabriknya itu lontong sedia oke. Oh namanya dia. Itu memang oke. Kenapa kok dibuat oke? Karena kebalikan dari pemiliknya yang namanya Eko. Oh. Jadi Jadi gitu. Hmm. Ya. apa tadi maksudnya? Hah? Namanya apa tuh? Lontong sedia. Oke. Milik Bapak. Iya iya. Terus maksud gerilya budaya itu sendiri apa? Ya tadi karena di dalamnya Buat Bapak tidak bilang tadi. Yang Bapak katakan itu barusan. Iya. Bukan tadi. Kalau tadi kan jam berapa? tahu. Iya. Ya gini, barusan saya mengatakan bahwa gerilya budaya ke-8 dimaksudkan atau ditujukan untuk mengenang Bapak Abdurrahman Solengnom yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Bapaknya Bang Abdurrahman Solengnom itu sudah meninggal. Itu jadi mengenang bapaknya. Bukan, maksudnya Yang mengenang meninggal itu siapa? Bang Abdurrahman. Nah, ini yang meninggal bapaknya. Bapaknya Bang Abdurrahman Abdurrahman.
Jadi kalau misalkan neneknya tidak masalah, tenang juga. Itu bagus, acara sosial ya, Pak, ya. Iya. Kegiatan itu memang ditujukan untuk sebuah gerilya. Gerilya itu kan artinya sebuah perjuangan. Bukan. Kalau dilihat kembali lagi ke 19. Jangan kembali Pak, capek Pak. Saya kesininya ini sudah susah payah Pak. Saya tadi nggak nemu sepeda motor Pak, saya pakai sepeda panjang Pak sini. Nah, Jadi karena ini adalah kegiatan Oke. syuting, saya harus tanggung jawab. Gak usah kembali lah ya. iya. Iya. Ya terus Pak. Susah ini saya jelasin. Gak usah susah-susah Pak, hidup cuma sekali, kita harus bahagia. Di sini susah saya. Iya, ada Wawancara susah Pak. Baru kali ini saya wawancara gini. Hah? Tidak ada apa. Jadi begini saya jelaskan ini. Iya begini. Begitu Pak. Katanya jadi begini. Sekarang ya silakan. Ya, monggo. Jadi tahun 1972 Itu sampean belum lahir Rasdi. sudah. Saya lahir tahun 1999. Sekarang sampean 1972 lebih banyak mana sama 1999? 1999. Berarti lebih banyak saya. Saya lahir. Ya. Jadi kalau ingin melihat orang mana yang lebih tua itu lihat tahunnya. Kalau misalkan saya lahir 1965, terus sampean lahir tahun 1999, berarti lebih tua sampean. Iya. Oh gitu. Karena nominalnya lebih besar 19. Jangan salah diartikan. Ya, ini ilmiah penting. Ini ada di pelajaran skopiologi. Jadi pemirsa, menurut Pak Hendra ini adalah kalau ingin melihat siapa yang lebih tua umurnya, jadi lihatlah dari tahun kelahirannya. Jadi misalkan 1965 dengan 1999, maka lebih tua 1999. Berarti Pemirsa, saya kayak itu banyak ya, itu banyak. ya, Kayak iya apa? Pemirsa. nah, sekarang jangan niru orang Pak, harus punya karakter. Berarti kalau gitu saya lebih tua anak saya. Iya, Anak saya lahir 1 April 2020. tahun 2020. Saya 1965. Lebih tua anak saya. Bukan, Harusnya saya manggil dia ibu, Pak. bukan. Lebih tua sampean. Kok bisa? Karena kan sampean 1965. Sedangkan Anak saya 2020. tidak bisa. Tidak usah gimana, Pak? Maksudnya saya tidak bisa. Hmm. Karena angka 2 itu tidak bisa dipakai. Bisa. Itu sudah peraturan di kepolisian. Bawa kepolisian, Pak, nanti ditangkap. Kan saya cuma nyebutin, Pak. Ya. Ya kembali ke ini, Pak, permasalahan tadi, Pak. Iya. Budaya. Minum dulu, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Saya tahu nggak dikasih minum. Enggak Pak, masalahnya air sekarang mahal Pak. Seiring dengan meningkatnya harga cabai, orang-orang itu banyak yang namanya cabai Pak. Sehingga air itu banyak dikeluarkan untuk menyiram cabai. Hubungannya sama air apa? Ya mahal juga akhirnya kan Pak. Kita kekurangan air. Ingat Pak, ada kata itu Pak, irit Pak, penggunaan air, hemat listrik, hemat air. Itu Pak yang jadi patokan kita. Cabenya mana? Ini kan kita ngomong, kita bicara. Jadi realita di lapangan itu karena harga cabai meningkat, maka air pun juga meningkat. Bukan meningkat, kita malah kekurangan. Kekurangan. Baik pemirsa, jangan sampai. Saya Pak. Oh iya. Iya. Ya biasalah dalam sebuah dialog semacam ini sering terjadi kesalahan. Oke. Pak Hendra SSN Sarjana Soekarno di sini ya, selaku seorang budayawan, Betul sekali. itu Anda sudah sering menyoroti masalah budaya-budaya yang ada di Pamekasan ini ya. Dan kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang aksi yang dilakukan oleh Sanggar Seni Makanan? Bagus.
jawabannya sangat ekonomis sekali, simple, provokatif dan juga Provokator. imajinatif ya, sehingga membuat orang berpikir hanya dengan satu kata, tetapi semuanya sudah tidak paham. Ya, oke. Setelah Bapak mengamati budaya-budaya di Pamekasan ini, kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang apa sih budaya yang perlu kita angkat ke permukaan ini, sehingga nantinya Pamekasan ini menjadi Pamekasan hebat, Aceh kecil cucu. Ya. Baik. Tolong diingat ya untuk semuanya karena ini pesannya penting. Maaf Pak, kita cuma berdua. Kalau semuanya kan banyak orang. Maksudnya berdua. Iya. Maksudnya Jadi untuk tolong penonton. diingat oleh saya aja. Ya. Jadi yang harus muncul ke permukaan itu yang pertama adalah air. Yang harus Muncul pertama kali itu air. Ya. Karena itu adalah sumber kehidupan untuk manusia yang akan datang. Ini bahasanya sangat luar biasa. Jadi Sutarji Kalsumbahri itu pernah mengatakan hilangkan kata dari makna dasar. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Hendra ini lebih baik kita hilangkan saja. Ya, karena memang perlu dicerna lagi Pak. Itu bahasa-bahasa termasuk dalam puisi gelap. Ya. Tapi karena sampai hanya mengatakan itu termasuk puisi yang digelap-gelapkan. Ya. Terus yang kedua itu adalah rumput. Rumput Fatima itu saya punya Pak. Kebetulan ketika saya datang dari jadi kalau ada orang melahirkan rumput Fatima itu direndam. Direndam. Nanti kalau sudah mekar maka itu petanda akan lahir. Nah Fatima. Ya, cuma saya tidak tahu apakah itu mitos atau fakta. Yang dipercaya oleh orang-orang kita di Madura, rumput Fatima itu adalah bisa menjadi pertanda orang tua kami. Tapi direndam dalam air Pak. Jadi memang ada hubungannya air sama rumput. Betul saya. Betul. Yang harus muncul itu rumput ya. Yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah cacing. Cacing itu di situ berperan penting untuk memunculkan ke tanah. Memunculkan kenapa harus seperti itu? Kan Bisa saja memunculkan ini masuk Bang. memunculkan ini. Coba kayak mau main bola. Oh gitu ya. Ya jadi memunculkan Keluar. cacing. Pantesan ada peribahasa seperti cacing kepanasan. Karena di dalam dia tidak difasilitasi Oleh kipas AC, angin. tidak ada AC di situ. Ada kata ada AC, Tidak mungkin tidak. Dia tidak mungkin Hidupnya panas. pasti tentram. Karena Jadi seperti cacing keasian. itu lebih bagus kan. Iya, daripada kepanasan kan kasihan. Cacing dingin. Ya. Ada yang keempat? Sudah itu saja Bang. Jadi satu air, dua rumput, dan tiga Tiga cacing. Baik, jadi air, rumput, cacing ini Rumput bisa katanya rumput. dengan pengetahuan lebih rumput Fatima. Enggak, tadi Hamba bilang air, rumput, cacing. Jadi kan kita gabung air, rumput, cacing itu ternyata bagus untuk mengobati sariawan kan. Kan makanya sariawan. Nah itu semuanya terkait dan terhubung. Ya, jadi kalau ada pemirsa yang kebetulan kena penyakit sariawan, Anda bisa mengkonsumsi obat herbal dari Pak Hendra SSN ini yaitu air rumput cacing. Ya, oke, ya kira-kira cuma itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang jelas kegiatan dari Sanggar Seni Makan Hati Gerilya Budaya ke-8 itu memang top markotop. Jadi mengenang 40 hari meninggalnya seorang seniman yaitu Mbah Abdurrahman. Beliau adalah sosok Solen Morris. Ya itu kan harus belum sampean ngamen Hendra SSN sarjana Soekarno. Kalau Pak Abdurrahman SN Solegno, ya kan itu kan cuma gelar aja, jadi tidak kita sampaikan. Baik, Pemirsa. Oh iya, Bapak ini mau gabung jangan begitu. Ya, baik. Sedikit saya ingin mengupas tentang. Jangan yang banyak Pak. Saya kalau mengupas banyak, Pak, masalahnya pisaunya sudah karangan.
sudah tumpul, nggak bisa buat ngupas. Ya sudah sih. Jadi bapak kalau mau rujak, bapak cukup bawa timun satu aja, kita rujak. Biasanya Tapi kan bapak harus sabar. petisnya juga fungsi loh. Jelas berfungsi. Iya. Kalau udah ada petisnya gimana? Cuma jangan dikasih kacang, Pak. Saya kena asam urat. Iya, enggak boleh. Makan sedikit saya langsung tidak hidang. Kulitnya, kalau saya memang kulitnya insya Allah tidak akan. Saya sampai akarnya Pak yang di mana? Saya ketemu. Nggak bisa, bagi saya sudah terkena flu vulva. Oh, vulva adrimos 3 itu. Ya. Itu memang penyakit yang berbahaya. Ya. Apa bisa membuat orang pincang? Ya pemirsa, atas kepinjangan loh, kok kepinjangan? Namanya yang terpengaruh ke flu vulva. Iya. Jadi pemirsa, sosok Mbak Brahma ini memang sosok yang benar-benar bisa menjadi cerminan buat kita semua, karena beliau adalah orang yang humoris ya Pak. Humoris, tapi kita tidak pernah tahu apa kesusahan yang sedang dialami oleh beliau, dan kita tahu dia adalah seperti seorang punakawan yang senantiasa memberikan keceriaan untuk rekan-rekan yang hadir semuanya. Jadi kita dari Sanggar Seni Makan Hati itu terang merasa kehilangan, sangat kehilangan. Ya, kita tidak lagi menemukan sosok seperti Badur Rahman yang jadi, dia tidak pernah merasa tidak pernah marah, dia hanya tertawa, Selalu menghibur. Selalu menghibur. Dan itulah mungkin ada amal yang bisa diterima selama hidupnya, itu menghibur orang. Jadi seni itu tidak hanya berupa sebuah tontonan saja, tapi di dalamnya ada tatanan dan tuntunan. Ya, kita juga bisa berdakwah lewat seni. Kita juga menghibur orang. Membuat orang senang itu adalah pahala ibadah. Ya. Oke, akhirnya demikian perbincangan santai kita di Makan Hati TV, dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Ini Pak, gimana? Haji kaku. Wah, ini salam Memang harus gitu. Harus Gimana gitu. Pak tadi Pak? Haji kaku. Ya, silakan. Saya sendiri. Ya, saya sudah. Oh iya. Aku kiku. Salah Pak. Gimana? Haji kaku kiku. Oh, haji ya. Iya. Bisa. Haji kaku kiku. Ya.